program yang terbaik di Indonesia apa ya di UGM ya? Yang jelas-jelas, yang udah jelas terbaik kan yang hanya ada satu di Indonesia, teknik nuklir gitu kan. Semenjak saat itu aku mulai ya mental gitu kayak gimana ya? Jadi down gitu kayak gue kayak nggak layak di sini nih. Ya, jadi multiple balance itu kan mereka menemukannya sebagai spatial discretization method buat transport. Nyelesain persamaan transport bersama secara deterministik gitu ya? Secara deterministik. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman mendengarkan. Selamat datang di episode ke-8. Yeay! Yuk kasih efek tepuk tangan. Episode ke-8 ini kita di Bicara Nuklir akan ngebahas bersama seniorku yang sebenarnya senior angkatan di Teknik Nuklir UGM, cuman baru kenalnya ketika S2 di University of Michigan. Beliau adalah barusan selesai sidang disertasi ketika ini direkam barusan selesai sidang, tapi ketika ini dirilis pasti udah menjalani postdoc-nya di Project Semen ya Mas ya, Center for Exascale Monte Carlo Monte Carlo Neutron Transport. Monte Carlo Neutron Transport. Nah, gitu. Jadi memang ketertarikannya memang di bidang transition analysis dan Monte Carlo, terus method development gitu-gitu. Kita perkenalkan Dr. Ilham Variansyah. Masih kagok nggak dengan itu? Dengan depannya ada dokternya tuh. Iya kan tinggal hooding doang Mas. Sebenarnya gelarnya udah resmi. Selamat datang Mas Ilham. Mungkin langsung aja kali ya, di awal ini aku mau minta tolong diceritain dong tentang background-nya Mas Ilham gimana, terus tentang kenapa dulu milihnya teknik nuklir, terus kenapa sampai sekarang bertahan lanjut S3, bahkan sekarang mau postdoc di bidang neutron transport gitu. Moga. Dari mana nih? Mungkin pertanyaan pertamanya bisa kita mulai dari gimana dulu Mas memilih dari SMA gitu ke S1-nya teknik nuklir gitu? Oke, waktu itu kan ikut-ikutan teman ada ujian mandiri. Kalau waktu zaman dulu kan ujian mandiri terjadinya sebelum ujian SNMPTN ya. Iya, sekarang istilahnya tuh SNMPTN gitu. Jadi aku ikut-ikutan ujian mandiri UGM, terus bingung mau milih apa. Lagi daftarnya, pas nulis form aplikasinya, mulai lihat pilihan-pilihan jurusannya. Terus baru aku mulai mikirin masa depanku mau jadi apa gitu kan. Sebelumnya belum kepikiran. Ya udah, habis itu aku mikirnya aku proyeksiin aja apa yang aku suka saat itu. Kebetulan waktu itu sukanya matematik, fisika, kimia. Jadi aku terus nanya-nanya orang tua segala macam, terus disaranin teknik apa ya. Terus dulu mikirnya masih agak kaku, mikirnya wah harus milih teknik yang terbaik di Indonesia gitu. Jadi pengen masuk program yang terbaik di Indonesia apa ya di UGM ya, yang jelas-jelas, yang udah jelas terbaik kan yang hanya ada satu di Indonesia, teknik nuklir gitu kan. Jadi waktu itu aku milih. Aku pikir yang terbaik mesin maksudnya. Enggak, maksud aku satu program yang di UGM tuh yang terbaik gitu, yang jelas-jelas terbaik gitu, nggak ada jelas-jelas terbaik karena cuma ada satu gitu kan. Gitu. Oke lah, teknik nuklir kayaknya juga seru kayaknya gitu kan, menarik. Kita pilih teknik nuklir. Terus pilihan keduanya nggak kuisi kayaknya kalau nggak salah. Cuma satu pilihan doang nih. Atau aku pilih random apa aja gitu. Nggak peduli apakah tingkatnya di atas nuklir atau enggak gitu. Kayaknya nuklir soalnya gitu. Berarti dari jalur yang mandiri ini terus kemudian diterima gitu langsung ya? Terus nuklir, aku udah belajar, tarik, jadi passion, pengen di situ terus. Nah itu yang jadi passion itu ketika apa tuh Mas? Ketika
ngambil mata kuliahnya Pak Andang. Oke, Pak Andang Widiharto maksudnya. Apa teknologi reaktor maju TRM ya? Oh iya TRM, teknologi reaktor maju. Pertama itu sebelumnya saya udah mulai tertarik kan ngebahas matematiknya challenging nih. Dulu mikirnya baru itu doang gitu. Teknologi TRM waktu itu teknologi reaktor maju waktu itu ngebahas apa? Maksudnya ngebahas secara advance. Kalau di aku dulu aku kan juga ngambil teknologi reaktor maju dengan Pak Andang juga kan waktu itu. Itu kan diajarinya lebih ke kayak perkenalan. Oh ini loh teknologi PWR LWR, terus PWR yang standar kayak 1-2 pertemuan pertama, terus habis itu ke ESBWR, terus ke FHR, terus ke MSR gitu-gitu. Itu juga kayak gitu kah? Apa ada yang berbeda? Kayak gitu juga sih, cuma hal yang justru bikin aku nanya ke aku itu tuh di awal-awalnya Ron, ketika background-nya gitu, motivasinya. Kenapa sih kita butuh teknologi reaktor maju? Dimulai dari pentingnya energi, segala macam. Dari situ iya. Jadi aku mikir, ternyata ada banyak berkahan gitu dari energi nuklir gitu. Jadi ada misi tersendiri gitu. Gak hanya senang aja, gak hanya senang sainsnya aja gitu. Oke. Ada yang mendorong lebih dari itu. Lalu dari situ, udah nih fix gue mau di sini. Ya udah, aku dalemin, terus lulus S1. Mau lanjut, udah dari awal udah tahu aku mau lanjut kuliah lagi. Kenapa mau lanjut kuliah lagi ya? Aku mikirnya awalnya pengen belajar lagi karena aku mikirnya waktu itu kayaknya belum cukup ngerti dari apa masih banyak yang bisa aku explore, masih aku pelajari sampai akhir. Jadi setelah udah banyak belajar baru pulang gitu istilahnya. Oke. Mulai. Terus dari situ baru kepikiran untuk kemudian kepikiran untuk ke Michigan gitu ya? Dari situ dilihat-lihat lagi. Nah, aku awalnya mikir mau kemana? Mau ke US karena di US istilahnya kan yang histori ilmuwan nuklirnya paling panjang kan? Iya, setuju. Kayaknya benar nggak sih kalau aku bilang semua teknologi reaktor nuklir itu pertama itu juga dikembanginnya di sini nggak sih? Kalau dari yang aku pelajarin sejauh ini dia kayak MSR gitu kan maksudnya? Iya, maksudnya dari sejarahnya gitu loh, dari mulai adanya bom atom, terus habis itu yang Chicago Pile 1, terus habis itu terus MSR dan lain sebagainya, perkembangan LWR kan juga semuanya dimulai dari Amerika nggak sih? Kayak apa yang listrik pertama kali itu IBR itu kan? Iya, IBR 1 itu juga, ya kan? Jadi saintisnya dari sini gitu. Nah, betul. Mungkin dari luar terus datang ke US. Iya. Einstein aja pada akhirnya jadi warga negara Amerika juga kan. Aku mikirnya gitu, jadi ke US terus balik lagi ke pikiran kaku aku yang nomor 1 apa gitu. Iya. Waktu itu dan sampai sekarang sih Michigan. Kalau nomor 1 MIT berarti targetnya mas MIT nih. Tapi sebelum itu aku juga apply ke KAIS. Awalnya aku ke KAIS dulu, ke KAIS. Ke KAIS Korea ya. Kalau itu ikut yang beasiswa bareng Batan itu. Oh, itu apa itu namanya? Aduh, aku apply juga tuh itu. Itu dapet, tapi terus aku sambil jadi apply ke banyak tempat. Jadi pertama ke KAIS itu, terus alhamdulillah dapet. Terus coba juga aku ke US. Aku pilih ke US sebenarnya karena aku mikir bahasa sih. Iya. Sama aku nggak begitu pintar belajar bahasa, kayak kuliah di UGM bahasa Jawa aku ya. Padahal ibuku orang Jawa. Cuma bahasa Jawa aku nggak begitu improve. Yang penting bisa survive lah ya. Bisa survive. Apalagi ntar ke Korea, ntar gimana? Kalau di US mungkin enak gitu kan bahasa Inggris. Udah jadi Indonesia Inggris doang lah gitu. Itu. Meskipun memang kita tahu bahwa di Korea itu pun sebenarnya programnya pun bahasa Inggris ya, tapi untuk survive sehari-harinya itu yang jadi concern ya. Udah akhirnya, dan itu ada dramanya juga. Kenapa? Tadinya aku hampir ngebuang beasiswanya itu kan, aku pakai LPDP di U of M itu, di support LPDP. Terus ada masalah kayak timingnya itu nggak pas gitu, deadline mutusin mau ngambil LPDP.
timing mutusin mau ke KAIS, timing dapat offer dari UMIC-nya kayak kurang pas sampai akhirnya Iya, soalnya kayak terlambat banget nggak sih? Kalau yang di Amerika itu admission-nya itu kan baru ada pengumumannya sekitar Maret gitu kan? Terus mungkin kayaknya nggak usah diceritain. Kayak ada drama sedikit di situ. Sampai akhirnya alhamdulillah kayak itu perbedaannya tuh hanya 1 malam. Kalau 1 malam keputusanku berbeda, aku nggak akan masuk ke UFM gitu. Oh, wah itu dramanya panjang itu berarti kalau diceritain kalau cuma 1 malam gitu doang. Oke. Dari keputusan 1 malam itu. Dan aku memutuskannya karena aku capek, aku nggak ngirim email ke seseorang untuk memutusin itu. Yang itu doang gitu. Udah pengalaman. Kalau aku kirim itu email, udah beres. Oh, oke. Hubungan LPDP-nya, udah dapat UFM-nya. Oke deh. Itu dari S1 ke S2 nih. Terus kemudian dari situ Mas udah itu nggak sih, udah kepikiran bahwa dari S2 itu udah mau riset. Ada satu lagi sih kenapa aku untuk di nuklir terus itu. Gak hanya itu. Kayak apa ya? Salah satunya tuh karena aku kan aku sebenarnya gimana ngomongnya? kayak setiap berdoa gitu, yang ini ditunjukin yang terbaik gitu kan. Yang terbaik. Terus kalau nuklir memang yang terbaik, tolong digagalin. Aku doanya gitu. Kalau nuklir yang terbaik, tolong disuksesin. Kalau ternyata bukan, tolong digagalin gitu. Karena kan aku sejauh ini aku mikir nuklir yang terbaik. Kita butuh energi nuklir segala macam. Cuma siapa yang tahu? Secara absolut kan nggak ada yang tahu gitu kan. Kita teriak-teriak, ayo kita harus nuklir segala macam. Padahal bukan itu yang terbaik. Siapa yang tahu kan gitu kan. Ya aku doanya gitu. Kalau memang nuklir yang terbaik, tolong disukseskan di jalan ini gitu. Tolong diberi kemudahan sampai saya bisa memahami dengan mudah, jadi ahli segala macam, tolong dimudahkan prosesnya. Jadi kalau nanti benar baik, tolong digagalin, ditunjukin gitu. Jadi stop aja gitu. Jadi kayak apply kemana, tolong gak diterima aja kita. Alhamdulillah sampai sekarang kayak dapat terus gitu. Mana dapat kayak ujian TOEFL butuh segini, dapat apply beasiswa dapat. Alhamdulillah gitu kayak pertanda gitu. Gue jangan setengah, gue harus di sini terus, juang terus gitu. Itu kayak serial event keberuntungan gitu nggak sih, fortunate events gitu nggak sih, kayak bisa ternyata. Syukur juga gitu, nggak mau sia-siain, dapat pengalaman belajar dari orang-orang yang pengalamannya banyak, dari expert di kampus itu gitu. Terus apply internship, apply apa dapat, jadi ya udahlah, jangan nggak setengah-setengah terus di sini. Dari S2 itu Mas udah memang tertarik buat riset kah, atau itu cuma ngambil kelasnya doang apa gimana? Nah, di S2 aku nggak riset sama sekali. Oh, oke. Itu mungkin salah satu, kalau aku bisa ngulang, aku mau coba, kalau bisa ngulang waktu, aku pengen coba S2 itu aku ngeriset juga gitu. Bukan berarti mungkin lebih baik atau enggak, cuma aku mau coba aja, karena kayaknya mungkin bisa memberi warna beda gitu. Tapi di S2 itu intinya selama S2 itu aku nggak ada riset, aku cuma ngambil mata kuliah. Tapi selama ngambil mata kuliahnya itu aku coba bagusin banget ya. Aku all out lah gitu. Jadi project ada nggak ada, misalnya nggak ada UAS, adanya final project. Final projectnya aku nggak setengah-setengah gitu. Aku bikin waktu itu 5-6. Kalau di salah satu course di sini kan ada final project untuk reaktor analisis atau reaktor fisik neutron transport gitu. Salah satunya adalah kita pilih paper yang udah ada, terus mereplikasi hasilnya gitu. Proyeknya kan salah satunya kayak gitu modelnya di sini. Oh iya. Nah, waktu itu awal aku pilih paper pertama tentang CPM, collision probability. Iya, collision probability. Aku benar-benar bikin itu 2D CPM, benar-benar generik geometrinya, jadi bisa lingkarannya mau gimana, mau overlap segimana bisa. Aku bikin kodenya. Nice. Benar-benar out segitu awalnya, meskipun mata kuliah lain akhirnya terbengkalai kan, kayak saat itu aku ngambil TH juga, TH-nya terbengkalai jadi kayaknya aku all out di situ, tapi aku gak ngambil riset sama sekali. Ini antaranya kenapa gak ngambil riset, mungkin karena terlalu banyak pengalaman baru yang aku rasain, karena waktu itu juga kan sebelum berangkat kesini aku nikah dulu. Sini aku nikah, berangkat sampai sini, terus seminggu kemudian alhamdulillah istri hamil.
Iya. segala macam mau butuhku temenin terus gitu. Iya pasti overwhelming banget kan itu. Riset kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi survive dulu, terus tahun kemudian anak lahir. Iya. Aku nggak, sudah aku coba, kayaknya nggak mungkin juga aku nggak sambil ngeriset. Belum lagi aku coba-coba udah mulai teaching assistant dari tahun kedua S2 itu. Luar biasa menghabiskan waktu jadi teaching assistant di mata kuliah yang aku bantu itu. Dia nggak ada riset sama sekali. Dan berdampak ketika aku mau lanjut S3. Gimana tuh ceritanya tuh? Dampaknya profesor-profesor di sini nggak, jadi kayak nggak kenal gitu kah? Ada komite untuk admission PhD. Kalau advisorku Profesor Martin, dia 100% setuju pengen aku datang ke sini, masuk ke sini gitu kan. Nah terus tapi ada satu profesor, dan itu Profesor Downer. Advisorku sekarang, ya sudah. Dia menyaksikan, jadi kayak ini anak nggak pernah riset nih, bener nih mau PhD, dia bilang gitu. Aku dipantang sama dia, ditampil diskusi. Terus dia bilang, Prof Martin bilang ke saya, jadi Prof Martin tuh bener-bener pengen aku lanjut PhD gitu. Padahal funding Prof Martin tuh co-funding gitu sama donor gitu. Jadi kan jadi butuh keputusan bersama gitu kan. Oke. Gitu kan Castle sama Treat. Ya konsorsium yang advanced reactor simulator itu ya. Nah terus tapi Prof Donor nggak begitu yakin karena aku nggak pernah riset atau Iya. Tapi meskipun dia ngasih aku A+ di semua mata kuliahnya, tapi tetap karena aku nggak pernah ngambil riset, dia ragu gitu. Setelah dites nih, sekarang kita lagi hangat-hangatnya ngembangin impact. Coba kamu baca nih paper, terus come up, terus datang dengan ide baru dalam seminggu ini gitu. Presentasiin ide kamu ke Coach Yunus, ke lead. Dan Coach Yunus. Nah itu kan, waduh, itu kejadiannya berarti winter 2000. Fall kan lagi admission fall. Oh iya, semester ketiga lah ya. Kayaknya lagi fall atau winter, aku lupa. Pokoknya saat itu aku singkirin semua kerjaanku, PR atau apa. Seminggu itulah ya. Di situ aku baca teori manualnya Impact, baca disertasinya Brandon Coach Yunus, baca paper-papernya Impact. Aku akhirnya datangnya, aku idenya ini adaptive time stepping. Adaptive time stepping. Untuk TML kan mereka pakai multi-layer time discretization gitu, Impact. Jadi ada 3 layer, ada point kinetics, coarse diffusion, sama Randford. Jadi aku mau ngembangin adaptive time stepping untuk metode TML yang mereka itu. Karena selama ini yang diskritisasi yang mereka pakai itu konstan semua gitu, time step-nya. Uniform lah gitu. Uniform gitu. Nah, yang jatuh gimana? Ada hubungannya juga dengan skripsiku. Nah, itu dia yang aku mau bilang, yang sekarang berarti kan time adaptive gitu kan berarti nyambung juga dengan disertasinya mas sekarang kan? Enggak, skripsi S1. Oh, skripsi S1 juga. Iya, skripsi S1 kan itu simulator dinamika reaktor. Ini terus Pandang nyaranin pakai Romkuta 45, FKF 45. Jadi itu udah adaptive time stepping. Idenya dari situ. Dari situ coba aku develop buat di-apply ke TML. Metodenya si Impact itu, time discretization methodenya Impact. Ya udah, aku datang, aku presentasiin Prof Yunus. Ya udah, terus presentasi, dia seneng, dia langsung habis itu dia nge-email aku, Prof Donor, wah saya setuju lah masuk ke grup kita gitu segala macam. Oke. Iya, berarti emang udah nggak ada pilihan lain ya mas, selain ke itu ya, selain ke Michigan untuk S3 nggak ada pilihan lain ya, maksudnya nggak daftar ke kampus lain ya? Gue itu nggak daftar kemana-mana. Dan terus saat itu ada masalah juga. Waktu itu kan aku rencana awalnya pengen lanjut beasiswa LPDP ku kan, ekstensi dari S2 ke S3-nya. Yep.
Cuma saat itu keadaannya lagi transisi dari keadaan di mana orang bisa langsung lanjut dari S2 ke S3 dengan LPDP. Cukup dengan apply lagi di LPDP tanpa harus mengikuti semua seleksinya gitu. Ya, jadi saat itu di stop, jadi nggak ada kejelasan orang mau lanjut itu gimana caranya gitu. Karena mereka lagi formulasi gimana sih sistem yang lebih baik gitu. Jadi ada seleksi lagi kan akhirnya sekarang ada. Iya, itu kayaknya baru mulai ada tuh di tahun pas kenalan kita yang lain, Mas Rizky Octavian keterima tuh, berarti tahun 2017 tuh. Ya kan Mas pas lulus lagi transisi, pas waktunya Mas Rizky masuk, tuh baru peraturannya jelas tuh kalau misalnya mau dari S2 LPDP ke S3 LPDP ya daftar lagi, PK lagi dan lain sebagainya. Semuanya prosesnya diulang dari awal lagi. Oke. Terus akhirnya karena nggak ada kejelasan itu, aku tanyain terus kan LPDP meskipun nggak dapat balasan terus, jadi karena nggak bisa apa-apa, aku hanya bisa nunggu. Jadi karena aku udah kepala ngomong itu, mereka profesor-profesorku, Prof. Dona dan Prof. Martin, PD gitu ya. Wah, aman dah Ilham, dia mau LPDP, oke kamu masuk kalau dapat beasiswa LPDP-nya ya gitu. Terus aku juga bilang, tapi belum tentu bisa dapat Prof gitu. Oke, kalau gitu kita dari sini juga nyari dana juga buat bareng-bareng gitu. Nah, kalau kita dapat kita kabarin. Oke. Gak lama aku dapat email dari kampus, aku dapat fellowship. Fellowship dari Prof. John Lee itu? Bukan, karena itu setelah udah S3. Fellowship dari Regent, dari Fakultas Teknik. Oh iya. Pikir itu yang dimaksud, yang dicari oleh Prof. Martin dan Prof. Donar. Oh udah nih, dapat nih, aman berarti. Ternyata itu cuma 1 semester doang apa gimana? Ternyata itu cuma 1 semester doang. Dan aku tahu hari pertama mulai kuliah S3. Karena sebelum antara S2 dan S3 aku pindah ke Tennessee kan internship. Gak ngobrol apa-apa sama UofM, gak ngobrol apa-apa sama profesorku. Pas hari H mulai sekolah lagi, balik ke Michigan, ketemu profesornya langsung nanya, oh gimana Ham, akhirnya berhasil ya dapat beasiswa dari LPDP, gitu bilang gitu. Jadi aku bilang, wah nggak bisa Prof, saya kira udah dapat juga dari profesor. Habis itu serentak kita berdua terdiam, udah masalah. Wah salah ini. Akhirnya Prof Martin bilang, oke nggak apa, dia I'll take care of you, dia bilang gitu akhirnya. Oh ya udah, dan aku juga, makin semenjak saat itu aku mulai ya mental gitu, kayak gimana ya, jadi down gitu, kayak gue kayak nggak layak di sini nih. Imposter syndrome banget tuh ya. Iya kayak harusnya nggak di sini, gue nggak, kayak gitu lah, down banget. Jadi salah satu jadi belum lagi aku nggak punya research group selama S3 dan S2 di sini, karena kan aku sama Prof Martin, dan Prof Martin di akhir masa tenurnya ya, mau pensiun ya. Pensiun, sekarang udah pensiun. Kayaknya aku disuruh cepat lulus. Terus di saat itu cuma ada 2 mahasiswa dan dua-duanya nggak ada hubungannya sama sekali. Dan itu kayak yang sama-sama disertasi kemarin ini nggak sih? Iya. Ya itu dokter Wan itu. Cinyan Wang. Iya. Jadi ya udah, aku udah nggak ada research group, nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman buat, nggak ada orang yang bareng-bareng lah gitu, nggak ada temennya. Sendirian aja, terus udah mah mikir, wah gue harus ada di sini, gue jadi down banget saat itu. Itu gimana Mas overcoming-nya? Gimana ya? Keluarga ngebantu banget ya itu berarti di situ ya. Jadi ya udah, aku sendiri aja coba survive, ngambil mata kuliah, coba lirik riset, dan dapat risetnya pun itu ketika lagi mau kuliah. Ide disertasi itu ketika aku lagi kuliah. Oh, oke. Lagi ngambil mata kuliah, waktu itu kuliahnya numerical transport sama Profesor Larsen. Udah itu salah satu course yang dia ajarin sebelum dia pensiun. Jadi wah harus diambil nih kalau enggak. Dan Larsen kan salah satu legend transport teori lah. Jadi harus diambil lah, ambil. Terus saking aku risetnya nggak begitu jelas, setiap ada ide apa, chapter apa, dia ngomongin apa, aku muter otakku gitu, ini metode ini bisa diapain gitu, ini bisa apa yang novel ya dari ini ya gitu, apa dari pandangan baru apa metode ini bisa dilihat gitu. Iya. Dari setiap itu,
Dan terus suatu saat dia ngomong metode ada namanya metode multiple balance dari metode tahun 1990 yang menemukannya, yang eventnya Profesor Larson sama Profesor Jim Morrell dari Texas. Dua-duanya itu mathematicians yang tinggal di nuclear engineering gitu. Mereka berdua mathematicians by training gitu. Mereka berdua S1, S2 mungkin sama S3-nya atau dua matematik, terus habis itu pindah ke Los Alamos. Oh ya, masuk ke proyeknya Los Alamos, terus akhirnya belajar juga tentang nuclear system gitu-gitu ya. Akhirnya diterapin gitu lah. Mereka senang dia pengen nuklir karena nggak habis-habis masalah matematiknya katanya. Memang tidak selesai ilmunya. Mereka berpisah sejoli itu. Mungkin mereka berdua tuh kayak seneng bareng banget itulah. Seneng collab bareng. Prof Morrell ke Texas, Prof Larson ke Texas Tech apa Texas A&M. Terus udah itu multiple balance. Waktu itu multiple balance itu spatial discrete, jadi ngomongin disertasinya nyambung. Ya nggak apa-apa, memang nantinya juga akan aku tanya tentang disertasinya Mas juga. Ya, jadi ngomongnya gak berarah aja, gak apa lah ya. Iya, ngalir aja udah. Oke, siap. Ya, jadi multiple balance itu kan mereka menemukannya sebagai spatial discretization method buat apa? Buat transport. Nyelesain persamaan transport bersama secara deterministik gitu ya. Secara deterministik. Ada kalau secara deterministik nyelesain persamaan transport kan ada transport sweep gitu. Dan setiap nge-sweep itu ada spatial discretization yang harus kita pakai. Ada diamond difference segala macam. Dan itu multiple balance itu baru tahun 1990 itu alternatif. Terus orang sekali ngambil itu ngembangin lagi untuk spatial discretization. Nah metode itu second order. Akurasinya tinggi dan robust, stable gitu. Tapi lama. Tapi ada additional cost-nya, karena pasti ada cost-nya lah apapun. Kalau metode sebagus itu too good to be true biasanya. Nah, jadi kalau apa yang baru, kalau ada improvement pasti ada harganya lah gitu. Iya. Harganya pantas gak gitu untuk ini. Nah, aku mikir, terus aku sambungin sama mata kuliah yang Prof Downer, ngomongin theta method, ngomongin reactor kinetics. Time discretization kan seringnya orang pakai time stepping. Jadi terus theta method kalau 0 forward Euler, kalau 1 backward Euler, kalau 0,5 Krein-Nicolson. Terus selalu ada dilema di situ, di mana kita harus milih, kalau mau akurat kita pilih Krein-Nicolson, kalau mau conditionally stable pilih backward Euler. Nah, jadi backward Euler itu kan first order accurate. Ini agak technical sedikit, cuma orang-orang pasti tahu lah karena ini standar. Backward Euler atau implicit Euler kan first order accurate, tapi unconditionally stable. Iya. Buat gak ada Fourier oscillation gitu. Iya, nggak ada osilasinya lah intinya. Seberapa besar pun time step yang kita pakai, nggak akan ada yang solusi yang non physical gitu. Nggak ada numerical oscillation. Krein-Nicolson lebih akurat, second order accurate, tapi kalau time step kita terlalu gede, ada osilasinya gitu. Rawan osilasi memang. Jadi kan kayak dilema kan, milih apa, mau milih yang aman, stable, tapi cuma first order accurate, jadi supaya akurat harus kecil time step-nya gitu. Lagi Krein-Nicolson second order accurate, tapi nggak aman. Gitu. Rawan. Ada kemungkinan bakal ada osilasi itu, dan itu nggak bagus kan. Kalau kita dapat osilasi pasti ngulang simulasi, nggak bisa. Belum lagi kalau kita multifisik, kalau ada osilasi kan berarti kita ngirim info ke fisik yang lain nggak akurat gitu. Iya, ngaruh ke semuanya itu nanti. Nggak aman, makanya orang-orang seringnya pakai backward Euler kalau simulasi yang serius gitu, yang berminggu-minggu. Jadi kalau dibilang jadi dia pakai backward Euler gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa dapat metode yang robust, yang unconditionally stable kayak backward Euler, tapi second order accurate. Itu multiple balance yang aku kembangin itu. Oke. Jadi kalau multiple balance yang di-invent sama Larson sama Morrell tahun 90 yang untuk spatial discretization itu kita apply buat time discretization, kita dapat metode yang robust kayak backward Euler, tapi second order accurate kayak Krein-Nicolson.
Dan itu yang kemudian jadi apa tesisnya Mas ya, disertasinya Mas Uto gitu ya. Nah, aku mikir, wah ini oke nih gitu. Coba. Jadi aku coba di SN, aku coba di emosi, aku bikin time dependent. Jadi sebenarnya benar-benar inisiatif sendiri gitu. Jadi bermalam-malam, karena semalam nggak tidur, coba wah muter otak gimana ya cara nyelesain ini gitu. Karena end up-nya tuh persamaannya kayak nggak pernah dilihat sebelumnya sama kita gitu. Maksudnya gimana tuh? Kayak pakai time stepping, kayak backward Euler, karena Nicholson, kalau kita pakai, akhirnya kan kita setiap time stepping kita nyelesain steady state problem. Betul. Jadi kayak solver diffusion, solver transport yang kita punya ada sekarang bisa kayak black box kita pakai buat solving setiap time step gitu kan. Nah kalau mau multiple balance udah beda lagi jadinya yang tadinya cuma ada satu persamaan transport, entah kita jadi punya dua persamaan transport yang dikouple. Dikouple-nya karena itu spatial sama time discretization itu. Bukan decoupled, berarti jadi coupled gitu. Jadi coupled. Jadi makanya aku nyebutnya jadi coupled balance equations, aku nyebutnya itu. Bukan multiple balance lagi. Nggak maksudnya tetap multiple balance, cuma aku nyebutnya jadi kita punya dua equations yang coupled, makanya aku sebut coupled balance equations, MBTD, aku bilang gitu. Nah coupled maksudnya makanya itu couplednya itu karena itu kita harus nyesuaiin antara spatial dependence sama time dependence-nya gitu. Bukan, jadi ini pure untuk time discretization. Jadi MB yang tadinya buat spatial discretization, aku bikin buat time discretization, makanya aku sebutnya MBTD. Kalau spatial discretization-nya bebas tetap, mau emosi, mau SN gitu. Jadi hanya time discretization-nya aja, hanya kita nggak pakai backward Euler, kita nggak pakai Krein-Nicholson, nggak pakai theta method, kita pakai multiple balance gitu. Nah, aku yang masih agak nangkep dengan penjelasannya Mas itu tentang dia dia diskritisasi, terus kemudian transport equation-nya itu pecah jadi dua gitu maksudnya apa? Pecah jadi dua, kita tetap punya original transport kita. Nah, setiap method finite difference kayak Nicholson dan backward Euler, kita kayak introduce auxiliary equation kan, kayak buat menutup persamaan numeriknya gitu. Biar bisa kita ngenalin satu persamaan baru yang tujuannya untuk closure-nya itu. Ya, dan itu makanya jadi dua persamaannya, tapi mereka semuanya saling couple gitu ya. Nah, kalau backward Euler kan auxiliary equation-nya kita hanya bilang solusi rata di time step sama dengan solusi di akhir time step. Rata time steps adalah rata dari solusi di akhir dan solusi di awal time step. Jadi nggak ada physical meaning-nya gitu. Oke. Speaking nggak physical gitu. Iya. Untuk balance, kita bikin auxiliary equations yang berdasarkan dari fisik, dari persamaan asalnya. Nah, makanya aku introduce persamaan yang mirip dengan original transport equation gitu. Tapi itu bertindak sebagai closure dari yang transport equation yang awalnya itu gitu ya. Ya, dan aku nyebutnya balance like, bukan aku nyebutnya, Larson dan Morel nyebutnya itu balance like equation. Balance like. Jadi balance like. Oh, mirip balance lah ya. Balance like. Jadi itu semua bermula dari kayak gimana caranya kita bisa nyelesain persamaan transport secara deterministik, butuh waktu yang nggak lama tapi akurat, kan itu kan intinya Mas gitu. Inti dari yang Mas lakukan di PhD ini berarti menemukan cara tambahan kan. Jadi metode yang lebih efisien. Jadi untuk mendapatkan akurasi yang kita pengen, kita bisa hanya lebih sedikit waktu yang kita pakai untuk mencapai hasil tertentu. Karena time step kita pakai bisa lebih besar. Oke. Sebaliknya dengan time step yang sama, solusi yang kita pakai jauh lebih akurat. Oke. Nah, berarti kalau kayak apakah itu worth it atau enggak, kita harus tahu seberapa mahal nyelesain dua persamaan yang coupled itu kan. Nah, itu gimana tuh? Kemudian perbandingannya tuh? Itu yang aku stuck cukup lama di situ. Jadi aku harus nyoba. Jadi makanya banyak banget yang PR-ku jadi banyak banget. Apa yang terjadi kalau aku apply MBTD ke emosi? Apa yang terjadi kalau aku apply ke SN? Karena berbeda jadinya kan. Tekniknya ternyata berbeda, tapi tetap ada transport sweeping-nya. Cuma bedanya ntar ada dua transport sweeping, tadinya cuma satu ray, jadi dua ray secara simultan jalan gitu. Terus
Belum lagi sekarang kan transport doang nggak cukup, harus ada apa? Diffusion acceleration kan. Iya, Nah, aku harus makanya ada multi group cross section gitu-gitu ya muncul. Jadi memang untuk mengakselerasi iterasinya. Jadi kalau transport itu kita biasanya ngelakuinnya secara ada metode namanya source iteration. Oke. Jadi persamaan transportnya, ini technical sedikit. Nggak apa-apa lah. Biarin. Ini podcast terserah saya. Jadi gimana? Jadi di secara deterministik menyelesaikan persamaan transport, biasanya kita melakukan source iteration. Jadi iterasi berulang. Dan biasanya problem-problem reaktor tuh karakterkan dengan scattering ratio yang tinggi dan ukurannya besar pada infiltrasinya gitu. Hal itu membuat source iteration si transport itu lama banget. Oke. Buat converge. Nah, salah satu metode yang sangat berhasil di neutron transport itu diffusion acceleration. Oh, aku pikir diffusion acceleration itu berkaitan dengan teori difusi itu. Enggak ya? Memang cuma untuk, dan itu ada teorinya kenapa bisa cepat. Teorinya itu pakai Fourier analysis. Nah, iya maksud yang maksud dengan teori difusi itu teori difusi yang biasanya kita pakai untuk menyelesaikan itu. Intinya P1 approximation. Jadi kalau kita lakuin Fourier analysis ke source iteration itu untuk ketahuan. Jadi ada beberapa mode error, dan mode error yang paling sedikit, yang paling lambat orangnya ketika kita iterasi adalah mode error yang mendekati isotropik. Oke. Secara angular, secara direction. Oh, which is make sense. Makanya mirip, makanya ke P1 equation itu ya, P1 approximation itu ya. Kita udah tahu banget diffusion hebat banget mendapatkan solusi yang isotropik. Gitu. Tapi untuk yang jauh dari isotropik nggak efektif diffusion. Makanya orang mikir dari situ dibikinlah yang pertama itu namanya diffusion synthetic acceleration. Diffusion acceleration pertama tuh itu CMFD datang selanjutnya, dan CMFD di develop buat nyelesain ke eigenvalue, tapi buat fixed source awalnya di diffusion synthetic acceleration. Oke. Panjang kan. Terus balik lagi, nah kan sekarang nggak mungkin nyelesain transport cuma transport doang, harus ada diffusion juga gitu. Tadinya iterasinya harus 1000, bisa diselain cuma 5 kali. Gara-gara jadi se-efektif itu diffusion acceleration. Salah satu penemuan metode yang paling berhasil di bidang kita tuh itu diffusion acceleration. Ini bukan katakanlah tuh berdasarkan Profesor Larsen. Mungkin seniornya Profesor Larsen. Kemudian by the way Profesor Larsen lebih tua dari Indonesia. Jadi udah lama banget. Jadi aku mikir buat metode yang dikembangin ini compete sama yang udah ada sekarang, berarti aku harus hadir dengan diffusion acceleration-nya sendiri kan. Karena beda gitu. Jadi aku nggak bisa ambil diffusion acceleration yang ada buat metode sekarang buat mengakselerasi multiple balance yang aku punya gitu. Jadi aku macam-macam harus develop transport sweep untuk emosi, terus develop diffusion acceleration juga gitu. Belum lagi kalau mau apply ke multiphysics, coupling strateginya harus gimana. Jadi banyak yang bisa aku explore kan. Jadi aku dari awal, wah ini kalau jadi topik disertasi, banyak yang di-explore nih, ini kayaknya bisa nih cukup filosofis buat PhD gitu kan. Bukan cuman cukup filosofis buat PhD, mas bikin kode sendiri bisa kalau kayak gitu, mas. Jadi awalnya tuh Larsen kita pendapat nih, saya coba Prof, metode yang pengen di kuliah kemarin, saya coba ditambahkan untuk SN, itu gue pertama pakai SN time difference, ternyata bisa ya gitu. Belum pernah ada yang nyoba berarti ya? Bisa ya, dan saya juga bikin diffusion acceleration-nya bisa ya, langsung kayak dia sampai kontak-kontak sama Morel, ini mahasiswa ada yang bisa gitu. Ya udah aku senang gitu. Jadi ada ya pede lah kalau sampai situ mah. Mulai ngebangkitin semangatku lagi gitu. Kalau masalah balik ke imposter syndrome yang tadi kamu bilang itu, salah satu titiknya saat aku lolos kandidasi. Karena ternyata ada juga beberapa orang yang lolos kandidasi, sedangkan aku lolos kandidasi rupiah.
Oh ya. Dia bilang, oh gue sebenarnya layak loh di sini gitu. Jadi Iya. masih gitu kayak nggak sampai saya di sini dari setelah lolos kandidasi itu, sementara nggak sedikit yang nggak lolos, ya aku mulai bangkit kepercayaan dirinya. Terus bangkit juga itu dapetin ide riset baru. Terus dapat bangkit juga kepercayaan dirinya ketika dapat teaching assistant teaching award itu ya, GSI award lah ya. 2 tahun berturut-turut loh mas. dua fall berturut-turut loh pas zamanku kuliah 441 sama setelah. Iya, ada award saat itu kan. Kenapa? Pertama kali ada awardnya itu saat itu. Pertama kali ada awardnya itu. Prof. Allen jadi chair, dia bikin award biar menyemangatkan musisi. Iya. Dari situ aku mulai makin percaya dirinya gitu. Dan harus punya keyakinan diri kan, kalau namanya juga jangan terlalu terkungkung sama yang negatif karena nggak berkembang. Terus pede ngelangkah, pede ngejalanin riset, pede ngorbanin waktu buat nyobain sesuatu. Itu dia bagian pertama dari episode ke-8 Bicara Nuklir Season 2. Minggu depan kita akan lanjut lagi dengan obrolan masih bersama Mas Ilham mengenai bagaimana dia memandang teknologi nuklir di Indonesia. Stay tune dan bye.